38. Mari kita mulai aja ya. Kali ini kita akan buka dengan lagu. Kemudian setelah lagu doa pembukaan oleh Diana. Ya, silakan Erni. Erni, tolong unmute Erni. Oke, sudah. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta kita sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus Jaya. Haleluya, hidup Kristusnya jaya. gembira di hati, puncak dituju, Tuhan serta kita, semangat penuh segala waktu, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus menjaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus menjaya. Selamat pagi Romo Effendi, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Eni. Kita berkumpul malam hari ini. Ini pengajaran Romo Effendi yang terakhir untuk pilar pertama. Masih ingat kan ya apa aja yang udah Romo ajarin ya? Yang dari ke satu saya Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, gereja. Dan malam hari ini Romo akan memberikan mengenai akhir zaman. Semua udah menunggu-nunggu nih Romo, supaya kita bisa mempersiapkan diri kalau akhir zaman, jadi kita semua selamat. So, ya banyak terima kasih loh Romo Effendi udah menyediakan waktu dan segalanya untuk mengajar kita lebih mengerti mengenai katekismus Gereja Katolik pilar yang pertama. Itu bulan depan kita akan lanjut dengan pilar yang kedua. Nah, mari kita buka dengan doa pembukaan. Kita akan terus seperti Erni nyanyikan, maju bersama. Kita belajar bersama, kita maju bersama di dalam gereja Katolik kita. Amin. Oke. Mari kita satukan hati, kita minta kehadiran Roh Kudus di tempat kita masing-masing dan di tempat Romo. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini Engkau bawa kami semua kembali berkumpul untuk mendengarkan duduk diam di bawah kaki-Mu, kaki Yesus, untuk mendengar dan mengerti pengajaran yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Romo Effendi. Buka hati
kami masing-masing, telinga rohani di samping telinga jasmani kami, untuk benar-benar kita bisa mempelajari dengan baik dan kita terapkan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari untuk mempersiapkan diri kita untuk tidak menjadi lengah dengan apa yang akan datang akhir zaman. Terima kasih Bapa, saat ini mohon berkat-Mu untuk Romo Effendi, biar Engkau sendiri yang pimpin dia, Romo Effendi, untuk mengajar semua yang ingin Kau berikan pada kami malam hari ini, dan jamah kami satu persatu, dimanapun kami berada, di masing-masing rumah kami, supaya kami semua boleh membuka hati, dan Engkau sendiri yang jamah dengan pengajaran-pengajaran ini. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau luar biasa, Engkau Allah kami semua yang sangat baik, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh acara dan pengajaran malam hari ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam tangan Putra-Mu yang Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Romo, kita siap Ya. duduk diam. Baik semuanya, terima kasih sekali atas perjumpaan ini ya. Mungkin yang terakhir dalam sesi kredo orang Katolik ya, tapi baik juga kalau kita mengingat kembali semua yang sudah kita pelajari. Mulai dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus sendiri, lalu juga Allah Roh Kudus, lalu kita terakhir kali kita ngobrol soal gereja seperti itu, dan hari ini kita ngobrol soal akhir zaman. Nah, saya nggak tahu kenapa dikasih judul akhir zaman, padahal kan ngomongnya soal kehidupan kekal. Tapi rupanya sudah banyak yang merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya sih nggak rindu-rindu amat sih, tapi ya itu bagian dari iman kita, dan kita perlu untuk apa? Untuk tetap percaya bahwa Yesus itu akan pada akhirnya akan datang dan Dia akan mengubah segala sesuatunya. Oke, baik. Saya sudah menyiapkan presentasi saya sebentar. Saya pikir saya harus menaruhnya di tempat yang proper supaya bisa mulai dengan yang proper juga. Oke, baik. Nah, oke, bisa melihat ya pada ya ini sederhana. Saya tahu lebih banyak diskusi lebih baik, karena kalau ngomong akhir zaman kita ngomong sesuatu yang menjadi bagian dari iman kita ya. Bagian itu berarti bukan semuanya. Beberapa sekte agama Kristen begitu terobsesi dengan akhir zaman sampai seakan-akan imannya semuanya itu ada di dalam dunia akhir zaman ya. Padahal lupa bahwa Yesus selalu berteriak lantang ketika Dia masih hidup, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu mau mengatakan bahwa apa? Kerajaan Allah juga sudah terjadi di dunia ini walaupun belum sempurna, dan terus-menerus diusahakan, dan selalu ada pertempuran dengan kebaikan dan dosa. Kita tahu bahwa dosa sudah ada di dunia dan kita tidak bisa melenyapkannya. Hanya nanti kalau ketika Yesus datang kedua kali, baru dosa itu secara definitif ditaklukkan oleh Yesus. Gitu. Jadi selama kita masih hidup, ya kita tidak akan pernah lepas dari realitas dosa itu. Setua apapun masih tetap berdosa. Kalau nggak bisa melakukannya karena sudah jompo, ya paling tidak mikirin lah. Jadi kita semua menyadari betapa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini walaupun dalam kuasa Tuhan, tetapi karena dosa itu diiyakan oleh manusia, maka realitas kerajaan Allah itu tidak pernah sempurna di dalam dunia kita sekarang. Ya,
Kita tahu bahwa tragedi kemanusiaan itu berulang-ulang terjadi, dan bahkan bukan hanya di dalam dunia luar, tapi juga di dalam gereja juga. Kita mulai dengan bagian akhir kredo kita ya. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa, pasti. Melalui pembaptisan kita mengalami penghapusan dosa. Tapi dosa apa yang dimaksud? Dosa asal. Apa yang dibuat oleh dosa asal kepada kita itu dihilangkan oleh pembaptisan. Terus, apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi, Romo? Oh ya, kita terus berbuat dosa karena kita sudah selalu, dunia kita sudah selalu berada di dalam kuasa dosa. Maka walaupun kita kuasa dosa asal itu dihilangkan dari diri kita, tetapi dosa itu sudah menyelimuti dunia, termasuk menyelimuti kita. Maka kita selalu bisa berdosa. Dan kita selalu ditantang untuk apa? Mengikuti Yesus secara radikal. Aku menantikan kebangkitan orang mati, ya jelas. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengharapan kita. Maka model kebangkitan kita itu nanti modelnya Yesus, ya, yang bisa keluar dari keluar masuk makamnya dan juga masuk ruangan, ya, tapi juga masih makan ikan, ya, masih kelihatan tubuhnya sehingga dikenali dua murid Emmaus itu, ya. Lalu juga oleh Thomas disuruh mencucukkan ke lambungnya yang berlubang, kedua tangannya yang berlubang, seperti itu ya. Model kebangkitan kita adalah model yang mengikuti Kristus. Jadi tubuh kita ini masih ada nantinya, tapi diubah sedemikian rupa sehingga menjadi tubuh kebangkitan yang sama seperti tubuhnya Kristus. Di situ kita disamakan, diangkat derajatnya menjadi anak Allah juga. Ingat kalau Natal setiap tahun kita selalu diingatkan oleh perkataan Bapak Gereja Irenaeus bahwa anak Allah menjadi manusia supaya anak-anak manusia bisa menjadi anak Allah. Nah, itu menarik ya, karena bahkan di dalam kebangkitan pun nasib kita sebagai manusia itu nanti sama seperti Yesus. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak percaya kepada kebangkitan, sia-sialah imannya. Ya. Ngapain lu nyembayangi orang mati kalau dia nggak hidup lagi? Ya, jadi paling tidak kita harus percaya itu ya, bahwa kita punya kehidupan lagi, dan kehidupan yang baru itu akan definitif ketika Yesus datang kedua kali, ya. Dan hidup di akhirat, ya, itu bahasa Indonesianya akhirat, tapi hidup abadi, kekal bersama dengan Allah, ya. Dan itu mari kita lihat apa yang dimaksud dengan aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Itu terkait dengan kedatangan Yesus yang kedua kali yang membuat segala sesuatunya terjadi secara definitif. Beberapa posisi Katolik tentang akhir zaman. Kedatangan kedua kali Yesus dalam kemuliaannya dan kedatangannya bersifat final. Ada beberapa sekte atau denominasi Protestan yang selalu mengatakan bahwa Yesus datang sembunyi-sembunyi, nanti tahap pertama dulu, terus nanti tahap 2, terus tahap 3. Ya, mereka punya tafsiran seperti itu, lalu kita orang Katolik bilang tidak, Yesus datang sekali cukup dan final. Yesus tidak datang kedua kali secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya. Seperti beberapa keyakinan lain mengatakan nanti akan datang seorang imam tertentu yang ada di antara kita menyiapkan jalan bagi Sang Mesias, ya, Sang Isa Al-Masih dan seterusnya. Tidak, Yesus datang sekali dan tidak perlu didahului lagi, dia mau datang saja, gitu ya. Tidak diam-diam, tapi secara publik, terbuka, datang dengan kemuliaannya. Jadi kalau Yesus datang, kita akan lihat dalam kemuliaannya seperti apa yang terjadi ketika dia naik ke surga, itu juga dengan cara itu dia akan datang. Demikian kitab suci berkata. Jadi teman-teman, ya, tidak ada Yesus yang, kalau ada orang ngaku Yesus, ada orang ngaku Yesus di antara kalian dan dia hanya bisa begitu-begitu saja, hanya bikin mujizat kiri kanan saja, setan juga bisa. Ya, kalau Yesus datang semuanya terbongkar semuanya.
Ya kalau dunianya masih sama saja ya itu bukan Yesus. Walaupun dia ngaku Yesus 1000 kali nggak usah dipeduliin. Ya, oke, baik. Itu yang pertama. Kalau nggak percaya cek sendiri di ayat-ayat Alkitab itu. Dua, ketika Yesus datang kedua kali, ia adalah hakim dan akan ada penghakiman terakhir yang bersifat final. Jadi kalau dia datang, dia akan menghakimi kita semua. Selesai. Dan itu bersifat final. Loh, Romo, kalau mati bagaimana? Dihakimi dulu, tapi sifatnya sementara. Ya, ada yang masuk api pencucian, namanya mesin cuci. Api penyucian, ada yang masuk surga langsung, ada yang langsung masuk neraka. Nanti lihat skemanya saya buat di akhir ya. Ya menarik ya, karena banyak orang yang tidak percaya bahwa ada api penyucian dan itu karena apa? Karena tidak punya kitab Makabe di Deuterokanonikanya kita. Kalau lihat ada bagian tengah dari kitabnya orang Katolik itu ada yang namanya Deuterokanonika. Dan yang menarik mereka tidak mengakui ya teman-teman Protestan kita ya, nggak apa-apa sih. Tapi kita kan selalu megang tradisi dan itu untungnya tradisi karena kita tahu dari kitab suci pula bahwa apa yang dirujuk sebagai kitab suci oleh Santo Paulus itu adalah Septuaginta di mana Deuterokanonika itu termasuk. Ya, nggak percaya nggak apa-apa, nanti cari saja ya. Saya tidak punya datanya sekarang, tapi jelas Santo Paulus itu menyebut kitab-kitab yang ada di dalam Deuterokanonika dan itu berarti apa? Santo Paulus merujuk pada Septuaginta, ya, di mana ada beberapa kitab kebijaksanaan yang ada di tengah-tengah itu. Kita selalu ikut tradisi saja, begitu ya. Karena kita percaya juga kitab suci itu hasil dari tradisi, kitab suci tidak turun dari langit, tidak juga keluar langsung dari perkataan malaikat, atau langsung Yesus ngomong apa langsung itu ditulis oleh para murid, tidak. Mereka tidak menulis ketika Yesus berkata-kata, mereka mengingat apa yang Yesus katakan. Dan mereka menuliskannya ketika generasi pertama sudah mulai habis. Seperti itu ya. Jadi itu yang membuat kita kita setia pada tradisi karena kita percaya bahwa di dalam kekristenan awal itu sudah ada proses seleksi. Kita tidak mau membuang tradisi karena apa? Justru tradisi itu yang menyeleksi tulisan-tulisan yang ada di awal kekristenan. Ada begitu banyak tulisan, termasuk Injil Magdalena, Injil Petrus, Injil Yudas, Injil Thomas, ya. Itu di kekristenan perdana sudah muncul tulisan-tulisan itu. Toh itu tidak diambil menjadi kitab suci, bagian dari kitab suci. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja yang seleksi. Emangnya Tuhan Yesus yang dari sana bilang, saya maunya Matius yang benar, Markus yang benar, Yohanes yang benar, Lukas yang benar. Enggak, Tuhan Yesus enggak pernah ngomong gitu. Yang nyeleksi itu bapak-bapak gereja. Maka kalau kita menafikan, kita membuang bapak-bapak gereja dengan ajaran-ajarannya semua, kita membuang fondasi awal dari kekristenan. Karena kitab suci yang kita miliki ini juga hasil perbincangan bapak-bapak gereja di antara mereka. Ya. Komunitas-komunitas kita yang menyeleksi. Ya. Bukan hasil dari apa? Bukan hasil dari turun dari langit lalu dapat ilham lalu menentukan A, B, C, D sebagai Injil. Tidak. Ya. Ada alasan kuat untuk itu. Oke, kita lanjut kembali ke akhir zaman. Ada banyak kesusahan dan derita dalam penantian akan kedatangan Yesus yang kedua karena kerja iblis. Namun rahmat Tuhan cukup bagi orang yang setia. Jadi kalau kamu menderita sekarang itu bagian dari penantian. Ya. Nah kalau saya mati dulu sebelum Yesus datang gimana? Nggak apa-apa. Moga-moga dosamu nggak ada yang berat sehingga masuk neraka, atau paling tidak pernah menolak Tuhan di akhir hidupmu sehingga kamu kemungkinan besar nggak masuk neraka, ya karena kerahiman Tuhan melampaui segala dosa kita. Asal kamu nggak nolak Tuhan di akhir hidupmu,
nggak apa-apa. Saya yakin kamu masuk purgatori lah. Ya paling ya sampai Yesus datang kedua lah. Ya paling tidak kalau ada di purgatori ya masih selamat lah walau sengsara sedikit-sedikit. Ya, oke, baik. Kedatangannya tak terduga, tak bisa diramalkan manusia, hanya Allah Bapa yang tahu waktunya. Itu yang Yesus katakan. Yang menarik adalah banyak sekali ramalan-ramalannya, ya itu luar biasa ya. Dulu 9 September 1999 diramalkan akan kiamat. Karena kalau 9999 gitu ya. Padahal lupa 19-nya di depan, tapi ya itu diramalkan kiamat. Juga tahun 80-an ada ramalan kiamat. Kita tahun di awal 2000-an juga ternyata ada sebuah sekte di Bandung. Saya lupa sekitar 2000-an. Tahun 2000-an saya lupa ya, tidak ingat persis. Itu sebuah sekte di Bandung bisa ditangkapi polisi semua karena apa? Karena masuk ke dalam dan menantikan kedatangan Tuhan, menunggu pengangkatan, rapture itu ya, orang biasa ngomong rapture. Jadi anak-anak Tuhan nanti diangkat secara diam-diam. Ya, nanti anak-anak Tuhan yang diangkat lalu yang lain dibinasakan. Enggak. Yesus bilang kalau dia datang ya dia datang saja. Ya, dia datang semuanya akan dihakimi. Selesai. Tidak ada angkat-angkatan gitu. Oke, baik. Yang dibutuhkan adalah sikap yang tepat dan berjaga-jaga. Ya. Apa yang kita bisa harapkan dari kedatangan Yesus? Satu, berakhirnya dunia ini karena segalanya akan diubah. Diubah, bukan dimusnahkan. Ingat sekali lagi, diubah. Ya, diubah. Jadi kalau berdoa buat musuhmu juga jangan, Tuhan bunuhlah dia, matikanlah dia, jangan. Itu juga ada implikasinya dengan hidup kita ya. Yesus datang menjadi hakim itu, dia menjadi hakim yang benar, dia tidak menghanguskan dunia ini, tetapi dia mengubahnya, mentransformasinya. Kita juga minta orang-orang yang bersalah kepada kita supaya berubah, bukan celaka. Ya. Karena akhir zaman itu sikap yang merujuk pada kejadian eskatologis di masa depan. Ketika Yesus datang, dia tidak menghancurkan dunia ini, tetapi dia mengubah dunia ini. Kita juga begitu terhadap dosa orang lain dan dosa diri kita. Kita mohon supaya Tuhan mengubahnya. 2, berakhirnya waktu karena datangnya keabadian. Ya, berakhirnya waktu karena datangnya keabadian. Ya jelas waktunya berhenti, setelah itu hanya ada keabadian. Ya. 3, akhir dari kematian dan yang masih hidup akan ditransformasi. Itu yang saya bilang, bahwa setelah Yesus datang, yang masih hidup bagaimana? Ya nggak mati lah. Ya. Tapi ya diubah. Ya. Diubahnya bagaimana? Ya terserah Yesus, kita nggak tahu. Tapi ketika Yesus datang, kematian habis. Jadi kalau kita kebetulan masih hidup di saat Yesus datang, ya kita nggak sempat mengalami kematian, tetapi tubuh kita ditransformasi, gitu ya. Ingat, tubuh sangat penting ya. 4, berakhirnya api penyucian, pengampunan dosa final bagi yang beriman pada Tuhan. Jadi yang sudah di api penyucian, ya sudah diberesin sama Tuhan, sudah selesai kamu, ya. Masuklah dalam kebahagiaan kekal bersamaku. Tidak usah lagi menanggung derita di api penyucian. Ya. Lalu yang mati bangkit, ya, yang mati bangkit, ya, yang di dalam kubur semua bangkit. Maka saya kalau lihat romo-romo Yesuit, ya, punya makam itu kan sudah mulai dipendam, ditumpuk, ya, ditumpuk di tanah, gitu ya. Petinya bisa 3 lapis di dalam tanah, begitu ya. Menarik ya. Di Amerika juga begitu. Karena lahannya kurang, lalu mulai ditumpuk. Ketika mulai ditumpuk, ya nanti akhir zaman saya pikir-pikir, akhir zaman gimana ya? Yang paling bawah kasihan dong, nggak bisa keluar. Ya, keluar cepat, sudah dibawa pengap nih, keluar, jangan malas-malasan, cepat tarik tepi matimu. Saya pikir mungkin akhir zaman lebih banyak yang terjadi kegaduhan karena apa yang di bagian bawah
sudah teriak-teriak, kita, pengap nih. Tapi dia nggak bisa mati lagi, walaupun dia nggak dapat udara di bawah, dia nggak bisa mati lagi karena dia punya tubuh sudah diubah begitu. Ya, pengadilan akhir dan definitif dengan tubuh baru, ya. Jadi nanti tubuhnya dapat datang lagi. Ketika kita mati, tubuhnya hancur. Nanti ketika kita dibangkitkan Yesus, kita punya tubuh baru, ya. Menarik itu. 7. Restorasi dan transformasi ciptaan lama ke ciptaan yang baru. Restorasi dan transformasi, bukan pemusnahan. Dan itu yang perlu diingat. Dan perlu diketahui bahwa yang diubah bukan hanya manusia, alam semesta semuanya, termasuk hewan, ya itu berarti anjing Anda, kucing Anda, apa segala macam. Walaupun mereka nggak punya nyawa abadi seperti kita, tetapi kalau Tuhan mau, ya mereka balik, gitu aja, segampang itu. Ya, jadi ada restorasi dan transformasi ciptaan lama ke ciptaan yang baru. Nah, ini kita dengarkan saja apa yang dikatakan Katekismus Gereja Katolik 1038. Sesudah kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun yang tidak benar, menyusullah pengadilan akhir. Jadi dibangkitkan dulu, baru pengadilan akhir. Itulah saatnya di mana semua orang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, lalu anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya sudah, jelas nanti setelah tubuhnya dibangkitkan, diadili, yang benar sebelah kanan, yang kiri yang salah sebelah kiri, lalu selesai. Nanti yang benar akan masuk surga, yang jahat akan masuk neraka. Ya, menarik ya, karena di situ gereja itu baru akan mencapai kepenuhannya dalam kemuliaan di surga. Jadi jangan, kalau kita punya gereja compang-camping, entah romonya nggak karu-karuan, umatnya bebal, ya teman-teman kita itu pendosa apa semua, ya memang belum penuh gereja itu. Gereja sebagai lambang kerajaan Allah di dunia ini ya memang belum penuh. Gereja itu baru akan mencapai kepenuhannya dalam kemuliaan di surga bila akan tiba saatnya segala sesuatu diperbaharui. Dan bila bersama dengan umat manusia dunia semesta pun yang berhubungan erat dengan manusia dan bergerak ke arah tujuannya melalui manusia akan diperbaharui secara sempurna dalam Kristus. Lumen Gentium 48, ya, terang bagi bangsa-bangsa. Dokumen Konsili Vatikan kedua. Jadi gereja itu baru sampai pada kepenuhannya di sana. Jadi jangan kecewa umpamanya gereja kok isinya orang-orang berdosa. Memang gereja isinya orang-orang berdosa. Romonya berbuat salah, ya memang romonya manusia bisa berbuat salah, ya asal dia bertobat, ya. Nah, itu menarik ya, karena kalau kita terlalu berpegang pada sesuatu yang ideal, lupa bahwa apa yang diajarkan oleh gereja sendiri. Ya, lupa akan apa yang diajarkan oleh gereja sendiri. Uskup juga bisa berbuat salah. Ya, Petrus pernah berbuat salah bahkan ketika dia menjadi pemuka di kota Roma pun konon ada legenda yang mengatakan itu, oh dia lari, ya, dia lari dari kota Roma dan Yesus ketemu dia di tengah jalan. Dan dia yang berlari tunggang langgang melihat Yesus, dia balik lagi, dia tanya, ya, Tuhan mau kemana? Terus Yesus bilang, saya mau pergi ke kota Roma untuk disalibkan sekali lagi. Lalu Petrus sadar dia berbuat salah dan akhirnya dia kembali ke Roma dan di situ dia disalibkan. Konon menurut legenda dia disalibkan dengan kepala ke bawah, ya, karena dia bilang dia tidak pantas untuk menyerupai Tuhannya. Dia disalibkan dengan kepala di bawah.
menarik ya, bahkan ketika dia sudah jadi pemuka agama di Roma ya, dia juga masih di dalam tradisi gereja, dia juga masih bisa melakukan kesalahan. Memang gereja kita itu tidak pernah lengkap di dunia ini, hanya Tuhan yang bisa membuatnya lengkap. Dan kepenuhannya itu nanti setelah Yesus datang kedua kali. Sepanjang kita masih hidup, kita masih berjuang, dan semoga gereja terus-menerus memperbaharui diri. Ya, sikap berjaga-jaga menanti datangnya Yesus itu menjadi sesuatu yang penuh tekanan kepada kita semua, bukan hanya kepada jemaat, tetapi juga, bukan hanya kepada umat, tapi juga kepada para gembala yang disebut sebagai uskup, paus maupun imam-imamnya. Ketika Yesus datang kedua kali, bukan pemusnahan total yang terjadi, namun pemulihan dan transformasi langit dan bumi. Yang lama menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Jadi lihat kalau Yesus datangnya modelnya kurang lebih seperti itu. Publik kelihatan semua, tidak diam-diam, tidak seperti apa yang diajarkan oleh beberapa teman Protestan kita yang selalu mengatakan bahwa Yesus datang diam-diam mempersiapkan segala sesuatunya, nanti baru pada periode keberapa begitu baru dia muncul benar-benar. Tidak, di dalam kitab suci jelas bahwa Yesus kalau datangnya secara publik, kelihatan jelas dalam pandangan semua orang. Nah, ini skemanya ya. Anda lihat semuanya skemanya. Buat sedikit skema kecil-kecilan ya. Bisa benar, bisa salah, tapi saya harapkan ini benar ya. Hidup di dunia, mulai dari kuning itu, hidup di dunia. Kita mati, mengalami kematian, lalu ada pengadilan khusus dulu. Ya, dari pengadilan khusus kita ditentukan. 1, masuk api penyucian. 2, masuk surga jiwa dalam arti bahwa kita masih belum punya tubuh kita. Ya, maka kita tidak pernah lihat tubuhnya leluhur kita hilang semua di dalam tanah karena dia pindah ke alam lain. Tidak, karena leluhur kita sampai sekarang juga masih hanya punya jiwa. Ya, kalaupun masuk neraka, nerakanya neraka jiwa, dalam arti bahwa kita punya keyakinan bahwa manusia yang utuh itu tubuh dan jiwa, bukan hanya jiwa saja. Maka ketika ada di neraka jiwa, surga jiwa, ya kebahagiaannya bukan kebahagiaan manusia yang utuh. Ya, masih belum benar-benar utuh karena belum ada tubuhnya. Jiwa harus tersambung dengan tubuh supaya bisa menjadi manusia utuh, begitu. Sama di api penyucian juga hanya ada jiwa yang dimurnikan di sana. Nanti dari surga jiwa ke surga tubuh dan jiwa itu harus pada saat akhir zaman. Jadi Anda lihat neraka tubuh dan jiwa, surga tubuh dan jiwa itu sejajar dengan akhir zaman di pengadilan umum itu, di mana bahwa di akhir zaman setelah diputuskan surga jiwa itu nanti kita akan merasakan surga tubuh dan jiwa karena di situ Yesus menentukannya. Ya, lihat ada garis dari akhir zaman pengadilan umum itu. Jadi yang dari surga jiwa menjadi surga tubuh dan jiwa ditentukan di akhir zaman. Begitu ya. Nah, itu menarik ya, karena kalau lihat model seperti ini, lalu kita menjadi tahu bahwa ada 2 kali pengadilan. Pertama saat kita mati, yang kedua setelah Yesus datang kedua kali. Ya. Syukur kalau kita masuk ke api penyucian, begitu ya. Oh, lebih syukur lagi kalau masuk ke surga jadi orang kudus, begitu ya. Nah, tapi kalau sudah ke neraka jiwa ya sudah tidak bisa ditolong lagi, begitu. Berarti sudah hilang lenyap. Kurang lebih skemanya seperti ini akhir zaman. Ya. Saya tidak akan panjang lebar lagi. Lebih baik kalau kita diskusi saja, bertanya-tanya. Saya stopkan dulu presentasinya, tapi inilah kurang lebih ya apa yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana sikap kita? Tidak takut, tetapi berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam bentuk seperti apa?
melakukan yang baik, menghindari yang jahat, hidup dalam persekutuan gerejawi, dan saling melayani, sebagaimana orang Kristiani perdana. Ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Romo. Silakan. Kalau dilihat dari skema tadi, kalau saya lihat api penyucian itu jelas ya, nanti tetap ada pengadilan akhir. Tapi kalau kita lihat skema yang neraka, itu pun nanti masuk ke pengadilan akhir. Jadi pertanyaan saya itu, bedanya apa antara yang pengadilan yang neraka sama yang api penyucian? Dua-duanya toh disucikan. Api penyucian disucikan. Ya, jadi lihat. Neraka mungkin hukuman, tapi keduanya ini, dua-duanya diberi kesempatan untuk akhir zaman pengadilan umum. Jadi sebetulnya yang di neraka pun, yang sudah dihukum itu ada kesempatan, kan, Romo? Tidak ada, karena itu hanya seperti secara definitif, karena yang pertama neraka jiwa. Jadi kan manusia itu tubuh dan jiwa. Kalau neraka jiwa saja itu masih separuh hukumannya, ya hukumannya kekal, tapi masih separuh, dalam arti hanya jiwa yang merasakan. Tapi begitu digabungkan dengan tubuh, maka itu menjadi hukuman yang final, dalam arti hukuman yang sepenuhnya sebagai manusia. Karena manusia itu tubuh dan jiwa, bukan hanya jiwa saja dalam pemahaman Gereja Katolik. Begitu ya. Jadi ya kalau dengan tubuh kita baik-baiklah ya, Tuhan sudah kasih tubuh kita secara baik ya, dan kita harus jaga itu. Nanti toh bagaimana nanti biar Tuhan yang atur, tapi tubuh kita hendaknya juga dijaga, karena yang namanya manusia itu ya tubuh dan jiwa. Walaupun jiwa punya keutamaan lebih daripada tubuh, tetapi tubuh adalah bagian dari kemanusiaan kita. Maka tidak boleh kita menyia-nyiakan tubuh kita, karena itu juga anugerah Tuhan yang kita bawa sejak kita ada di dalam dunia ini, di kandungan ibu. Nanti juga di akhir zaman juga tubuh kita kembali disatukan, karena begitu kita mati, tubuh dan jiwa kita terpisah. Tubuh kita hancur, jiwa kita tidak, dan jiwa kita yang mengalami pengadilan khusus itu. Ya, tetapi di akhir zaman Yesus bilang semuanya akan kembali menjadi sebagaimana apa yang dipikirkan Allah di dalam penciptaan. Dan dengan demikian manusia harus kembali dengan tubuhnya, jiwanya harus bersatu dengan tubuhnya yang baru. Nah, problemnya kalau yang di neraka ya tubuhnya boleh baru, tetapi penderitaannya makin gawat begitu, karena yang dulu neraka jiwa, sekarang neraka tubuh dan jiwa. Juga kebahagiaannya jadi sempurna kalau yang di surga atau di api penyucian, karena nanti kebahagiaan yang lengkap tubuh dan jiwa. Seperti itu Pak Leo. Ya, saya tadi tidak kelihatan itu panah kecilnya. Ya, sekarang jelas. Itu jadi panah kecil dari akhir zaman pengadilan umum masuk ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Leo. Ada pertanyaan, Romo? Iya. Ada pertanyaan, Romo? Silakan. Oh, dengar ya. Nama saya Masi. Ini pertanyaan yang saya lihat tadi itu, saya melihat skema dan sebagainya ini sesuatu yang fiction, karena belum semuanya terjadi. Tetapi kami ingin melihat dari pemberitaan ini, di mana arti daripada gospel di sini. Sebab gospel itu adalah kabar gembira. Itu menurut saya melihat ini tidak menggembirakan. Yang kedua, saya sebagai orang Katolik, saya berpegang pada satu hal, yaitu gospel of grace. Gospel of grace itu adalah redemption, salvation, and forgiveness of sin.
Itu sudah mencakup seluruh grace yang diberikan dan dijanjikan oleh Kristus. Jadi Romo, saya ingin tahu penjelasan daripada pengertian ini yang kita bawa malam ini, yang Romo bawa malam ini, di mana arti daripada gospel itu, Romo? Terima kasih. Gospel ditawarkan kepada kita oleh Yesus, ya, dan kita mau menerima atau tidak itu tergantung diri kita. Bukankah di dalam sejarah Kristianitas ada yang namanya Yudas, walau juga ada yang namanya Petrus, ya. Kalau menurut Pak Masih, Yudas ada di mana sekarang? Kalau di dalam tradisi Kristiani ya jelas di neraka. Kenapa? Ya karena dia menolak Yesus. Sungguh-sungguh menolak Yesus dengan cara menjualnya kepada lawan-lawan Yesus. Apa persoalannya lagi bahwa ketika dia sudah melakukan itu, dia tidak bertobat, malah menggantung dirinya dalam tradisi Kristiani, ya, menggantung diri. Apa bedanya dengan Petrus? Petrus berdosa, menyangkal Yesus, lari, tidak ada di salib Yesus ketika Yesus disalibkan sampai mati di kayu salib. Petrus tidak ada di sana, Petrus sedang lari sembunyi, tapi dia menyesal. Lalu dia menerima Yesus kembali dan dia menjadi saksi kebangkitan. Ya. Dan dia menjadi saksi kebangkitan dan itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Maka neraka adalah sesuatu yang real. Walaupun surga itu juga sesuatu yang real. Gospel itu kabar baiknya di mana? Kabar baiknya adalah Allah mau menyelamatkan kita. Persoalannya kita mau diselamatkan atau tidak. Allah itu selalu mau menyelamatkan kita, Pak Masih dan teman-teman. Selalu. Maka dia bahkan mau memberikan dirinya yang paling penuh dalam diri Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh cari kita. Dan itu gospel. Bahwa kabar gembira bahwa Allah mencari kita sungguh-sungguh. Dia tidak main-main. Dia habis-habisan dengan kita. Karena apa? Dia memberikan putra tunggalnya, atau lebih tepatnya dirinya sendiri kepada dunia. Supaya apa? Supaya yang jatuh ke dalam dunia dosa oleh karena inkarnasi Allah dan kebangkitannya diangkat lagi setara dengannya. Maka itu yang dikatakan tadi, saya ulangi lagi, Santo Irenaeus mengatakan anak Allah menjadi manusia agar anak-anak manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Ya. Dan itu kabar gembiranya bahwa kita menerima Yesus dan mungkin kemungkinan di dalam hidup kita diminta punya sikap seperti Petrus, Paulus dan yang lain-lain yang walaupun bebal tapi di dalam sebuah titik hidup kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Kita mau menerima apa yang dikatakan oleh Yesus dan melakukannya di dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita berbeda dari orang-orang yang lain yang berdosa. Kita berdosa, tetapi kita menyadari kasih Allah. Dan karena kesadaran akan kasih Allah, kita juga bisa menjadi saluran kasih Allah. Dan itu kabar gembiranya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bertobat? Well, neraka is real, gitu ya. Hell is real, tapi kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa jadi hakimnya orang-orang setiap dari orang yang lain. Tetapi bahwa Yesus nanti yang akan menentukan. Kita semua berharap bahwa yang kita semua yang ada di forum ini pada satu titik, ya paling kurang api penyucian lah, gitu ya, sakit-sakit sedikit nggak apa-apa lah, menderita sedikit untuk dimurnikan daripada neraka. Kita punya harapan itu semuanya. Tadi saya katakan apa? Kemungkinan besar ya, saya mungkin yakin 99% lah. Kita semua di sini asalkan tidak pernah menolak Tuhan di akhir hidup kita semua paling kurang masuk api penyucian. Itu kabar gembiranya, bahwa walaupun dosa kita besar seperti apapun, sepanjang kita tidak bertahan bersikokoh sampai akhir hidup kita menolak Tuhan, kita akan masih punya kesempatan untuk menikmati hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Itu kabar gembiranya. Karena apa? Tuhan habis-habisan dengan kita. Ya, bahkan menyerahkan dirinya melalui Yesus Kristus. Hanya kalau kita kepala batu sampai akhir hidup kita, keras kepala, mengeraskan hati, seperti Yudas yang tidak melihat kerahiman Tuhan di dalam dosa-dosanya,
dan gantung diri, malahan itu kita mengatakan tidak secara total akan kasih Tuhan. Jadi Tuhan sudah mau memberikan, sudah selalu siap memberikan, dan sudah menyodorkan dia punya keselamatan kepada kita. Tapi kita bisa tepis tangannya, enggak, saya enggak mau. Dengan apa? Mengeraskan hati kita, ya, melakukan yang jahat dan tidak melakukan hal-hal baik. Gitu Pak Masih ya. Jadi itu kabar gembira, tetap kabar gembira. Karena Tuhan habis-habisan kok dengan kita, ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mungkin ada orang yang sebegitu kepala batunya sampai menolak Tuhan secara total di akhir hidupnya. Saya tidak yakin bahwa kita ada orang seperti itu di antara kita. Jadi kabar gembira bagi kita semua di dalam iman Katolik bahwa paling kurang kita ketemu di api penyucian, paling enggak. Ya lumayan lah ya gitu ya. Iya. Penghuni baru ya enggak cukup lama. Nggak tahu ya, waktunya sendiri-sendiri ya. Gitu. Nah, Saya ada pertanyaan, Romo, Frank here. ya. Dengan apa yang berkembang, apa yang Romo uraikan, dan juga terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh senior kita Pak Masih dan rekan Leo. Ya, pertanyaan saya ini simpel aja. Bagi kita orang Katolik yang sudah meninggal tetapi dikremasi, bagaimana keadaan mereka-mereka itu dalam kedatangan Yesus kedua kali? Mungkin ada sedikit pencerahan dari Romo gitu. Terima kasih Romo. Oke. Kalau saya sih dikremasi nggak apa-apa sih, gitu ya. Begini, supaya lebih detailnya perlu diperhatikan ya. Dikremasi nggak apa-apa, gitu ya. Wong Tuhan tuh menciptakan kita dari ketiadaan kok. Masa dia nggak bisa nyiptain kita dari yang sisa-sisa kita. Hanya saja di zaman dahulu bapak-bapak gereja tuh ngertinya bahwa kalau dikubur, ya orang dikubur, lalu di dalam sisa-sisanya itu yang nanti akan dibangkitkan. Mana yang akan dibangkitkan nggak tahu bagian mana, tapi jadi ada kesinambungan antara yang sekarang kita punyai dengan yang akan datang tuh akan ada kesinambungan. Kalau dikremasi gimana? Allah, kalau Tuhan jangankan ngomong satu bagian tubuh yang bertahan, satu atom pun yang bertahan Tuhan bisa bangkitkan kita dari situ kok. Ya, jadi kalau dikremasi nggak apa-apa. Cuma ya dalam tradisi gereja karena masih dipengaruhi oleh pemahaman tradisional bapak-bapak gereja yang melihat bahwa tubuh itu ya tubuh yang kelihatan gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa tubuh itu kan punya, sekarang bapak-bapak gereja nggak punya sains seperti kita sekarang. Bapak-bapak gereja kan hanya tahu lihat tubuh yang kelihatan. Padahal kita tahu bahwa kita punya atom, punya molekul, punya atom, dan di bawahnya itu ada subpartikel apa segala macam di fisika lah ya kita ngomong gitu. Jauh lebih rumit dari pemahamannya bapak-bapak gereja. Gereja masih pegang apa yang diajarkan bapak-bapak gereja. Maka kalau dikremasi jangan dihambur-hamburkan kayak buang pupuk di sawah itu loh, kalau lagi mupuki padi itu. Ya, jangan dong, kasihan juga itu ya dibuang-buang gitu ya. Biar dia menyatu dengan alam. Ya, baik juga, tapi dari segi penghormatan kepada orang tua ya mungkin ya kurang lah ya. Jadi paling enggak ya abunya kalau mau ya ditenggelamkan. Jadi dimasukkan guci yang berat terus ditenggelamkan di laut nggak apa-apa. Jadi masih tubuhnya ini masih satu sebagai simbol penghormatan saja, gitu ya. Saya sendiri yakin kalau Tuhan mau ya dia bisa buat Effendi baru ya, terus Pak Masih baru gitu ya, Jovita baru, Diana baru dan seterusnya ya. Dan itu terserah ya. Tapi kita juga mau ikut tradisi ya. Soalnya kan dibilangi bahwa apa? Kebangkitan. Itu berarti yang lama nyambung, bukan penciptaan lain. Tradisi Katolik selalu bilang
kebangkitan. Itu berarti dari yang lama dibangkitkan, dikembalikan, ditransformasi. Bukan penciptaan baru. Dan itu penting dibedakan. Tuhan tidak menciptakan Effendi baru dalam arti out of nothing gitu ya. Jadi keluar dari ketiadaan. Tidak, dia pakai bahan yang sudah ada. Bahannya mana? Bahannya yang dulu ada. Dulunya ada Effendi itu. Nah, pentingnya kebangkitan tubuh di dalam gereja seperti itu. Apakah kalau dihambur-hambur gitu Tuhan nggak bisa bangkitkan? Bisa, Tuhan pasti tahu ini sisa tubuhnya si A, sisa tubuhnya si B, atomnya si A, atomnya si B, bisa. Tapi kita itu sebagai manusia itu nggak tega. Ini pemahaman yang dibawa oleh bapak-bapak gereja yang di masa lalu ya. Jadi gimana ya kalau nanti nyarinya gimana, kan nggak ketemu gitu ya. Mereka nggak ngerti ya bahwa ternyata bahwa tubuh itu juga ada yang bagian yang nggak kelihatan gitu. Mereka dulu nggak ngerti, makanya gereja walaupun kelihatannya usang karena menggunakan cara pikir bapak-bapak gereja, tetapi sebenarnya ada kebijaksanaan di situ karena mau menunjukkan bahwa kita mau menghargai tubuh orang yang sudah meninggal itu. Ya, karena itu bagian dari kemanusiaan. Seperti itu. Ingat, yang namanya Yesus datang menghukum itu di neraka ya tubuh dan jiwa nantinya. Kalau bahagia ya bahagianya tubuh dan jiwa. Jadi harus rangkap dua, nggak bisa hanya satu saja. Kurang lebih ngerti ya? Ya, begitu. Terima kasih Romo. Boleh komentar? Boleh dong. Ya kan? Dibakar jadi abu. Padahal orang kalau dikubur juga nanti dalamnya hancur juga, sama juga. Ya. Belum lagi dimakan cacing. Nanti kalau dibangkitkan bagian dari cacing atau bagian dari manusianya. Tuhan tahulah yang mana. Tapi kan itu kan pemahaman Bapak gereja ya. Mereka dulu nggak ngerti kalau ada atom, ada apa. Mereka ngertinya yang kelihatan saja. Jadi itu ajaran masih dibawa oleh gereja. Tapi ya itu yang saya bilang, kebijaksanaannya itu kita mau menunjukkan orang Katolik itu mau menghargai tubuh sungguh-sungguh. Tidak main-main gitu loh. Jadi tubuh itu jangan disepelekan lah gitu ya. Hargai tubuhmu karena itu bagian dari ciptaan Tuhan yang baik. Ya, begitu. Romo, sebentar, saya kasih komentar satu lagi, Romo. Saya itu pernah baca dan pernah lihat video dari Romo Mangun. Mungkin Romo Effendi tahu atau kenal ya, Romo Mangun di Jakarta, dia cukup terkenal. Dia profesor dan dia mengajar di berbagai university. Saya rasa dia juga Jesuit. Saya baca dan saya dengar videonya. Dia mengatakan demikian, Romo, karena berbeda-beda ya. Ini saya hanya memberi komentar. Saya sendiri nggak memihak yang mana. Dia bilang surga dan neraka itu sudah ada di dunia ini. Jadi Yesus itu yang berjanji kalau kamu menjalankan perintah saya, kamu itu akan mengalami janji saya, itu sukacita, damai, kasih. Itu bukan hanya di surga, itu surga juga terjadi di kehidupan kita di dunia itu, di dunia sekarang ini kita hidup. Dan neraka pun itu hukuman yang kita terima. Jadi kita melarikan diri dari Tuhan, kita mungkin menyembah uang atau berhala-berhala lain, itu kita menderita sengsara kehidupannya, keluarganya, dan sebagainya, itu pun neraka di dunia. Dan setelah meninggal, menurut Romo, dia nggak berani ngomong karena dia nggak bisa tahu, hanya dari menurut dia Tuhan itu begitu pengasih. Jadi dia nggak akan melihat orang berteriak-teriak di minyak yang panas atau di air panas atau disiksa. Itu menurut logika dia itu nggak mungkin. Itu terus ya saya pernah baca dari Romo Mangun. Dan saya bilang buat saya itu ada make sense. Karena orang tuh bisa di neraka itu di dunia ini. Surga itu juga di dunia ini. Setelah meninggal, ya itu ada, itu masih teori. Dalam arti kata, teori
imani juga bagus, ya kan, untuk menjadi kita menjalankan kehidupan ini dengan benar, karena itu kita imani aja ada hukuman setelah kita meninggal. Itu nggak salah, tapi kalau menurut Romo Mangun itu sudah kita alami di dunia ini, itu Romo. Benar sekali, dia part pertama ya, bagian pertama dia benar sekali. Saya tidak bisa lebih setuju dari itu. Jadi saya setuju dengan dia bahwa kita bisa bahagia, surga itu bisa kita rasakan di dunia ini, neraka juga bisa kita rasakan di dunia ini, tergantung apa yang kita lakukan dan pikirkan serta katakan serta kerjakan di dalam hidup ini. Problemnya bahwa bagian keduanya, bagian pertama saya mau ulas dulu, begini ya. Jadi, apapun yang terjadi di dalam dunia ini sifatnya sementara. Berarti kalau ada surga, surganya sementara aja. Pak Leo, Anda pernah bahagia bertahun-tahun, tetapi tetap saja selalu Anda di dalam kebahagiaan Anda tidak pernah definitif dan penuh. Anda selalu punya masalah juga, walaupun Anda mengatakan ada surga di dunia ini, iya, tetapi Anda tetap punya masalah selama Anda hidup. Entah itu masalah datang karena apa yang Anda kerjakan, lakukan, katakan, atau pikirkan, tetapi juga bisa saja datang dari orang-orang yang Anda sayangi atau dari masyarakat Anda, tempat Anda hidup, itu bisa saja jadi neraka bagi membawa sedikit gangguan dalam hidup Anda. Dan apapun yang ada di dunia ini tidak pernah penuh. Jadi surganya tidak pernah penuh dan definitif, nerakanya juga tidak pernah penuh dan definitif. Ya, tergantung bagaimana kita mengerjakan hidup kita. Jadi saya setuju dalam arti bahwa dia mengatakan ada surga dan neraka. Benar, itu yang tadi saya bilang, kerajaan Allah itu belum penuh selama ada di dunia ini, tapi sudah ada. Jadi Yesus kan selalu ngomong, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Berarti kerajaan Allah itu sudah ada di sini. Kalau kerajaan Allah sudah ada di dunia, berarti surga ada di dunia dong, karena kerajaan Allah itu ya kerajaan di mana Allah meraja, dan itu adalah surga, tetapi belum penuh. Maka kalau kita bahagia di dunia, ya bahagia sementara dan tidak penuh. Bisa berubah-ubah, Anda boleh bahagia tahun ini, tahun depan Anda bisa punya masalah besar, dan Anda bisa mengatakan bahwa itu neraka, bisa. Dan itu selalu berubah-ubah selama masih ada di dalam dunia ini. Yang kedua, bagian kedua, saya setuju dan dengan posisi saya sendiri, kita nggak pernah tahu, iya, tetapi kita tahu janji Tuhan dong. Dan Yesus yang menjanjikan itu mengalami kebangkitan, ya, dan kebangkitannya ada disaksikan oleh ratusan orang, dan itu kita boleh percaya di situ janjinya bahwa apa? Bahwa setiap orang yang datang kepadanya akan diselamatkan. Problemnya bahwa apakah ada neraka atau tidak? Well, neraka kita itu tidak seperti panci penggorengan. itu imajinasi abad pertengahan. Panci penggorengan kita jadi pisang molen atau pisang goreng, nggak gitu, ya, nggak gitu. Itu imajinasi abad pertengahan. Kalau baca literatur abad pertengahan ya begitu ceritanya. Tetapi orang-orang Katolik sudah percaya bahwa apa? Atau diajarkan dalam ajaran gereja bahwa sebuah situasi dan kondisi alami yang ketika kita dekat dan bersekutu bersatu dengan Tuhan, itu kebahagiaan itu yang disebut surga. Dan ketika kita terpisah total dari Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, sumber kasih itu, dan kita tidak punya pengalaman akan sang sumber kasih itu adalah neraka kita. Jadi kita tidak lagi melihat neraka sebagai panci penggorengan dan surga itu dengan 70 bidadari. Salah, itu nggak pernah ada sih di dalam ajaran kita. Nggak ada sih. Soalnya orang ya katanya Diana 77 supaya genap lah. Ya enggak lah, kita di sana nggak kawin dan dikawinkan, kita lihat suami dan istri kita di dunia itu seperti saudara-saudari kita adalah putra-putri Allah yang bersekutu bersatu bersama dengan Tuhan di sana. Ya, jadi kita di sana jangan mulai berpikir ya, saya sudah tua ya, saya sudah baik-baik, ini harapan masuk surga, semoga cepat-cepat ketemu bidadari.
Di sana sudah nggak ada nafsu seksual, Pak, ya. Jadi ya ini sedikit nyeleneh tapi ya itulah ya. Jadi kita nggak punya nafsu seksual lagi di sana. Kita nggak kawin dan dikawinkan di sana. Jadi kita semua bahagia. Bahkan makan pun mana suka. Kita nggak lapar lagi di sana. Jadi segala macam kebutuhan ragawi kita itu oleh tubuh lama kita itu tidak lagi dipikirkan sebagai sebuah kewajiban di sana. Begitu. Jadi saya bilang neraka selalu ada, dalam arti bahwa itu sebuah kondisi di mana yang saya katakan tadi, orang ketika di akhir hidupnya menolak Tuhan secara total. Siapa dari kita yang akan menolak Tuhan secara total? Kemungkinannya sangat kecil. Makanya tadi saya bilang di antara kita semua, kemungkinan ya sebagian besar ya ada di api penyucian, tahu-tahu ada beberapa yang orang kudus, nggak tahu langsung tiba-tiba masuk surga, saya nggak tahu, itu hak prerogatifnya Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Kemungkinan sangat kecil kalau orang di akhir hidupnya menolak Tuhan, menolak kasih Tuhan itu seperti apa yang dilakukan Yudas, sudah berdosa sepanjang hidupnya, menjual Yesus dengan cara yang seperti itu, lalu di akhir hidupnya tidak mau menerima kasih Tuhan dengan bunuh diri, umpamanya seperti itu. Dan itu ya jarang lah dari kita. Mungkin kita boleh berharap nggak ada, tapi ya siapa tahu ada yang ya agak bodoh sedikit lah. Ya nggak tahu lah, tapi prinsip saya seperti apa yang dikatakan gereja ya kurang lebih seperti itu. Neraka itu ada di mana sebuah kondisi kamu menolak total Tuhan, ya seperti itu. Kamu tidak mau tahu, saya tidak mau terima. Siapa yang melakukan itu? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kamu melakukan seperti itu, ini ajaran gereja, kamu akan masuk neraka. Karena kamu sungguh-sungguh memilih untuk terpisah dari Tuhan. Begitu, yang adalah sumber kehidupan dan cinta itu. Begitu ceritanya Pak Leo, ya. Terima Jadi kasih. ya, jadi jangan mikir soal neraka sebagai tempat apa? Panci penggorengan ya, kuali penggorengan ya, jangan. Juga jangan mikir surga tempat bidadari ketemu bidadari ya. Ya. Nah, begitu. Baik, ada yang bertanya lagi? Boleh saya tanya kalau mau. Ya, Pak Lepi. Gini Romo, Petrus dan Judas. Sebagai contoh ya, Petrus memang kan kita tahu bahwa dia menolak Yesus 3 kali, tapi dia menyesal. Apakah Bapak gereja mungkin ada kemungkinan memikirkan pada saat Judas itu mau membunuh diri, pada detik terakhir dia menyesal. Oh ya bisa saja, makanya kita nggak pernah bisa, ya yang tadi saya katakan itu dalam arti kerangkanya kalau skenario manusia ya, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dalam hidup Yudas. Mungkin dia waktu sedang berontak-berontak karena lidahnya keluar gantung diri itu dia menyesal ya bisa saja. Ya bisa saja, kan nggak pernah tahu. Jadi mungkin saja Yudas sama kalau kita ada orang yang ada sanak saudara atau kerabat atau orang yang kita kenal yang bunuh diri, kita tidak pernah bisa jadi hakim mereka dan mengatakan bahwa ini pasti masuk neraka ini karena menolak cinta Tuhan sang sumber hidup. Ya, Yudas mungkin saya nggak tahu Yudas di dalam tradisi kitab suci diberitahu masuk neraka nggak, saya lupa ingat. Tapi prinsipnya seperti itu Pak. Kalau kamu menolak Tuhan sampai akhir hidupmu dengan tindakan-tindakan yang melawan Tuhan, termasuk melawan kehidupan itu sendiri, ya, dan tidak ada pertobatan di akhir hidupmu, ya kamu akan dikenai hukuman itu, terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya, dan itu neraka seperti itu. Ya. Tapi kalau tiba-tiba minum baygon umpamanya ya, sebelum mati masih sempat 1 kali salam Maria, mungkin ya nggak benar-benar melawan Tuhan sih. ya seperti itu. Ya berarti imannya masih ada, dan imannya kepada Tuhan itu menyelamatkan dia walaupun pekerjaan atau perbuatannya buruk. Ya seperti itu. Ya, jadi sebetulnya itu
kita manusia tidak bisa menjudge bahwa Judas itu sebetulnya betul orangnya paling jahat. Tapi pada saat terakhir kan kita menyesal, jadi betul menyesal karena dia dengan Tuhan yang mengetahui, bukan manusia. Saya akan cenderung mengatakan kalau selama kitab suci tidak mengatakan bahwa dia akan masuk neraka, saya cenderung juga 50-50 lah begitu. Tetapi yang mau saya tekankan tadi itu adalah bahwa kalau dia sampai akhir hidupnya, tadi kan ceritanya, kalau ada orang di akhir hidupnya menolak total Tuhan dan cintanya itu, maka dia akan terpisah dari Tuhan untuk selamanya. Dan itu sebuah keputusan definitif yang nanti pada akhir zaman akan diketok palu oleh Yesus. Walaupun dia akan sudah menderita sejak terakhir, gitu ya, sejak kematiannya dia. Begitu. Oke, Romo. Saya mau tanya, Romo. Iya. Ya, menyambung yang Romo ceritakan itu, bagaimana pada waktu disalib kan Tuhan Yesus juga berdoa, apa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya yakin banyak anak-anak muda sekarang ini yang mereka bukan nggak mau selamat. Semua orang kebanyakan pasti mau selamat, tapi mereka salah informasi, mereka tidak tahu apa yang benar. Jadi mereka tidak mau beragama, mereka tidak mau percaya pada Tuhan. Apakah mereka akan masuk ke neraka gitu? Bagaimana dengan doa Yesus disalib pada waktu disalib itu? Ya, gereja sendiri membuka peluang bagi mereka-mereka yang punya keyakinan lain. Saya yakin itu juga bagi orang-orang yang mencari kebaikan ya di dunia ini. Jadi misalnya Yesus mengatakan kalau kamu menolak putra manusia, dosamu akan diampuni, tetapi kalau kamu menolak Roh Kudus, maka dosamu tidak akan diampuni. Jadi itu jelas bahwa apa? Beriman kepada Yesus itu perlu untuk keselamatan, tetapi bahwa kalau kamu karena ketidaktahuanmu, karena salah informasi, atau salah didik, atau ya memang tidak kenal Yesus sama sekali, ya karena Injil belum disebarkan, dan seterusnya, dan itu bukan karena kebebalan hatimu, kekerasan hatimu atas bukti-bukti yang ada, maka ya gereja membuka peluang untuk keselamatan itu karena Yesus sendiri mengatakan bahwa yang melawan putra manusia ya masih bisa diselamatkan, tapi kalau yang melawan Roh Kudus tidak. Apa itu Roh Kudus? Roh kebaikan, roh kebijaksanaan, roh yang membawa manusia untuk hidup berdampingan bersama, saling tolong menolong dan seterusnya, yang menginspirasi, yang memberi semangat dan seterusnya. Roh kebaikan itu sendiri. Maka teman-teman, kalau seorang di dalam hidupnya melawan kebaikan terus-menerus, apalagi tidak percaya pada Yesus, saya khawatir dengan dia. Tetapi kan kita nggak pernah bisa jadi hakimnya dia gitu ya, dan kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Biar Yesus saja yang ketok palu di akhir zaman lah gitu ya. Kita ya kita ya mendoakan dia saja. Nah, kemarin ini satu hal lagi ya. Kita juga mendoakan orang meninggal karena apa? Karena kita sebagai gereja itu penting persatuannya dari mulai surga sampai api penyucian itu ke dunia itu sampai semuanya bersatu, dan kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal, begitu ya. Dan siapa tahu kita bisa saling tolong menolong sebagai tubuh Kristus gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Ada Romo. pertanyaan. Silakan. Begini Romo, sebetulnya kan kehidupan kekal itu kan sebetulnya yang ditawarkan kepada kita kan. Jadi apa dan juga keinginan daripada kita semua untuk bisa hidup kekal kan. Kira-kira seperti begitu kan Romo ya? Ya. Jadi apa? Nah, sebetulnya saya kira kenapa topik kehidupan kekal ini dibawakan di dalam KGK itu mengajak kita semua untuk bagaimana untuk mencapai kehidupan kekal itu kan. Jadi kalau
kan Yesus kan sudah memberi contoh sebetulnya kan bahwa dengan pada waktu dia mati, kemudian dia bangkit, itu dia memperlihatkan kepada kita bahwa dengan ketuhanannya dia mampu untuk membangkitkan dirinya kan. Jadi apa yang akan terjadi di akhir zaman kan sebetulnya janji itu kan dia yang ya kita diberi contoh seperti gitu, dan pada waktu nanti di akhir zaman dengan ketuhanannya dia akan mampu membangkitkan kita kan di akhir zaman itu. Kira-kira kalau yang saya tangkap seperti begitu. Jadi ini sebetulnya yang kita mesti jual gitu loh. Karena kalau soal masuk ke neraka dan sebagainya itu ya sangat menarik, tapi sebetulnya kan kalau bagi kita, bagi umat Kristen kan kita mau mengajak semua untuk mengerti pengajaran Yesus supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Kira-kira seperti gitu kan, Romo? Ya, betul sekali. Terima kasih. Saya pikir kita jangan fokus terlalu kepada neraka. Mungkin neraka itu isinya kalaupun ada ya kosong-kosong lah, kayak kos-kosan masa pandemi itu kosong semuanya begitu. Enggak semuanya, ada 1-2 sih yang ada di situ. Kamarnya ada 1-2 sih. Yang lebih penuh adalah surga ya. Dan itu harapan Kristiani loh, sungguh-sungguh ya. Bahkan kalau di Paskah kita itu pernah dalam tradisi Kristiani kan kita selalu dikatakan bahwa ketika Yesus bangkit, apa yang dia lakukan pertama-tama, dia pergi ke dunia bawah itu dan mengambil semua orang yang ada, mengangkuti semua orang yang ada di neraka untuk diselamatkan. Itu dalam tradisi Kristiani loh. Menarik ya, bahkan Yesus yang bangkit pertama kali itu malah nyari orang pertama kali di neraka untuk ditariki semua. Jadi kita itu kadang-kadang mikir bagaimana ya kira-kira kasih Tuhan yang besar itu sampai sejauh mana? Saya pikir sampai sejauh Yesus yang menariki orang-orang di neraka itu, yang kembali memberi mungkin second chance terakhir gitu ya kepada mereka ketika dia bangkit. Tapi ya itu tradisi Kristiani, itu bukan ajaran ya, itu tradisi dalam arti cerita-cerita yang ada di seputar ajaran gereja begitu. Tapi itu juga menunjukkan apa? Keyakinan Kristiani bahwa bisa jadi bahwa pada akhirnya juga neraka adalah kamar kosong mungkin, tapi kan nggak ada yang tahu begitu. Kalau ditanya neraka ada dalam arti keterpisahan total dari Tuhan. Tapi bisa saja neraka bisa jadi kosong dalam tanda kutip, karena bahkan Tuhan pun yang bangkit itu pun mencari mereka yang ada di sana. Nah, tapi itu bukan ajaran resmi gereja, itu sebuah cerita-cerita yang berisikan pengharapan Kristiani akan maha besarnya kasih Allah kepada kita manusia. Begitu. Romo, saya ada satu komentar lagi, Romo. Ya. Kalau menurut saya, Yudas itu termasuk bagian dari penyelamatan. Kalau tanpa Yudas, Yesus itu tidak disalib. Jadi dalam arti orang lain mungkin, tapi harus ada. Dan dalam hal ini Yudas yang melakukan. Yudas itu kesalahannya hanya sudah memaafkan. Dia sudah tahu Yudas itu akan mengkhianati. Tapi dia masih mencuci kakinya. Dan dia akan mengampunin, dan Yudas bisa menjadi satu rasul yang luar biasa sekali. Ini kesalahan dia, karena dia mengambil jalan bunuh diri. Seharusnya sebagai umat Kristen, kalau menurut saya, kita berdoa memohon pengampunan. Mungkin dia di api penyucian untuk dia punya nyawa supaya diselamatkan. Karena itu dia berjasa buat kita loh. Menurut saya dia berjasa. Kata berjasa ini mengingatkan saya kepada Injil Yudas deh. Ya, dipengaruhi oleh gnostisisme di mana tubuh itu tidak penting dan yang penting adalah pikiran, dan orang bisa menjadi selamat dengan pikirannya. Itu gnostisisme itu selalu berpikir bahwa ya yang penting adalah jiwa bukan tubuh. Nah, sekarang begini. Lepas dari Injil Yudas. Kalau Yudas pada akhirnya diselamatkan, itu sebuah keterkejutan manusiawi, tetapi kalau melihat cinta kasih Allah ya mungkin juga tidak.
Tapi kita nggak ada yang tahu begitu ya, toh? Ya, nggak ada yang tahu dia selamat atau enggak. Terus atau sudah di neraka atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Kecuali kalau kitab suci ngomong ya. Sekarang saya tidak punya referensi apapun di kitab suci, jadi saya agak susah ngomongnya. Mungkin baik kalau nanti saya setelah ini saya buka, saya harus cek lagi. Ini terpaksa saya akui, saya nggak punya referensi Yudas ada di mana setelah mati di kitab suci. Harus dicek lagi. Kalau kitab suci ngomong gitu ya sudah selesai. Tapi kalau kitab suci nggak ngomong apa-apa ya kita masih membuka peluang. Mungkin dia ketika gantung diri lidahnya keluar dia masih ampun Tuhan, ampun ya sudah. Kan sama seperti itu, lihat salib di belakang saya ya. Salib di belakang saya kan cerita itu kan jelas. Ada dua penjahat, yang satunya bertobat di akhir hidupnya dan Yesus bilang apa? Hari ini juga kau masuk ke dalam Firdaus bersama dengan saya, bukan? Dan itulah pengharapan Kristiani sebenarnya. Sepanjang hidup kita, di akhir hidup kita itu, sepanjang hidup kita ikut Yesus, dan di akhir hidup kita membuat keputusan definitif untuk ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, saya pikir neraka bukan apa yang akan kita alami. Itu deh dari saya. Ya nggak tahu Yudasnya gimana pada akhirnya. Tapi peristiwa di salib itu penting ya untuk kita cermati ya. Bahwa ternyata ada penjahat yang bisa langsung masuk Firdaus loh. Ya, daripada Yudas ikut Yesus terus, di akhir hidupnya malah kalau menyangkal Yesus malah mati. Masuk neraka. Lebih baik ya gitu ya. Lebih baik kalau kita buat jahat terus kita di akhir hidup terus ini ya mengakui Tuhan gitu ya. Gitu benar gitu kan? Ya enggak, kan kata berjaga-jaga itu penting. Pas berbuat jahat terus tahu-tahu mati. Itu bukannya masuk dalam rencana penyelamatan, Romo, karena harus ada orang yang membawa Yesus ke Pilatus yang mengkhianati untuk supaya Yesus disalibkan, Romo. Kalau tanpa yang ada yang mengkhianati, Yesus tidak disalib, berarti tidak ada pengorbanan, tidak ada penyaliban, kan, Romo. Mesti ada seseorang, entah itu Yudas atau siapapun juga. Bukan begitu, Romo? Saya tidak melihatnya seperti itu, karena begini ya, Tuhan itu melihat Tuhan itu maha tahu, dan dia tidak mengorek-ngorek apa yang ada terjadi di dalam hidup manusia. Dia maha tahu, tapi dia tidak mengintervensi keputusan bebas manusia. Maka dia juga tidak mengintervensi, tidak juga menyuruh Yudas untuk menjual Yesus. Itu pilihan bebasnya Yudas. Terus bagaimana kok Tuhan bisa tahu? Ya Tuhan di dalam keabadiannya dia tahu bahwa yang jual putranya nanti ya orang yang bernama Yudas, bukan karena Tuhan nyuruh Yudas, tapi karena dia tahu dalam keabadiannya bahwa ini orang yang bernama Yudas ini yang nanti akan menjual Yesus. Maka Tuhan di dalam kebijaksanaannya tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Dan dia tidak mengintervensi Yudas sama sekali. Ingat, Tuhan hanya tahu apa yang kita buat, tapi tidak pernah mengintervensi apa yang kita buat. Atau mendorong dalam arti mempengaruhi kita sedemikian rupa sampai kita kehilangan kebebasan kita dan jadi seperti robot. Terus ini semuanya akan terjadi menurut yang Tuhan rencanakan, kita jadi robot-robotnya Tuhan saja. Itu bukan the image of God anymore, ya, bukan gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan itu berarti kita punya kebebasan sama seperti Tuhan yang bebas, ya. Dan Tuhan secara bebas memberikan dirinya melalui Yesus Kristus. Yudas, mohon maaf, Tuhan tidak pernah intervensi dia. Tuhan hanya mengetahui bahwa orang ini yang akan menggunakan kebebasannya untuk menjual putranya. Nah, itu beda, Pak. Jadi jangan menyanjung Yudas. Janganlah menyanjung Yudas, karena Yudas tidak punya jasa apapun. Yudas itu orang yang bersalah karena menggunakan kebebasannya untuk menjual Yesus. Ya, dan Tuhan hanya tahu di dalam keabadiannya bahwa ada seorang yang bernama Yudas yang akan menjual Yesus. Maka Yesus bilang lebih baik orang itu tidak dilahirkan.
Nah, Yesus saja marah bisa ngomong seperti itu. Ya, lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Pengaruh-pengaruh gnostisisme yang melihat bahwa penyalipan itu penting karena ketubuhan itu jelek, roh itu yang baik, itu harus dihindari karena sejak awal peperangan dengan ajaran-ajaran seperti itu sudah ada sejak Kristianitas awal ya. Seperti itu. Tubuh itu selalu dilihat jelek. Lihatlah betapa indahnya ajaran gereja. Tubuh tidak lagi dilihat jelek, Pak. Ya. Karena apa? Tahu bahwa yang namanya manusia itu tubuh dan jiwa, bukan hanya jiwa saja. Ya, tubuh tidak pernah dianggap jelek dan itu melawan gnostisisme. Ya. Dan apa yang diajarkan gnostisisme? Ya memang tubuh harus dilepaskan dari jiwa harus dilepaskan dari tubuh dan itu bukan sesuatu yang diamini oleh gereja sejak awal. Yang namanya manusia itu tubuh dan jiwa lengkapnya ya. Bahwa nanti untuk bertahan hidup itu, untuk bertahan setelah kematian itu butuh jiwa, iya. Gitu. Itu dulu dari saya. Romo, saya mau kasih ini nih ayat mengenai masalah Yudas. Ya. Yohanes 13 ayat 26 sampai 27. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kuperbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi artinya bahwa memang Yudas mungkin juga orang baik, cuman dia kerasukan iblis dan dia tidak mampu untuk melawan kehendak iblis. Dan memang berarti memang ini bukan rencana tadi seperti harus ada orang seperti Yudas, tapi memang ini rencana iblis. Itu aja mungkin pengertian dari saya. Terima kasih, Mo. Ya, kita semua juga bisa kerasukan setan ya, atau iblis ya. Kalau kita mendengarkan yang jahat, mengiyakan dengan kebebasan kita akan yang jahat. Saya mau nipu teman bisnis saya, itu kan kebebasan. Dan suaranya datang dari mana? Bisa saja suaranya datang dari setan. Atau bukan bisa saja, suaranya datang dari setan. Dan kita mengiyakan. Ya, bisa mengiyakan dan membuat keputusan itu. Menipu teman bisnis kita umpamanya. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu juga yang terjadi di dalam hidup Yudas, bahwa dia dibisiki iblis, dalam bahasanya Yohanes kerasukan iblis, ya, dan dia mengiyakan. Berarti itu apa? Kebebasan. Sekarang umpamanya, ya, omong kosong saja lah ya, kita mau dibisiki iblis panas hati dan cemburu dengan pasangan kita. Lalu pada satu titik kita dibisiki lagi, ayo gampar aja, lalu kita gampar. Lah, yang salah siapa? Oh, saya yang salah iblis. Ya, iblis siapa? Kamu yang membuat keputusan, kamu yang melakukannya. That's it. Maka kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau kamu gampar pasanganmu karena kamu cemburu dan tidak ada bukti yang menunjukkan kecemburuanmu itu, hanya karena kamu dibisiki iblis, ya well, you take the responsibility, right? Iya dong. Masa iblis yang disalahkan, yang gampar kamu kok. Iblis kan, saya kan hanya motivator. Jadi ya tolong ya, kalau gampar ya kamu yang tanggung jawab, saya jangan diajar bertanggung jawab dong. Nah, itu yang juga terjadi dalam hidup Yudas. Ya. Boleh tanya Romo? Boleh. Boleh. Ya. Romo, ini saya lihat pembicaraan ini kita sudah menjadi kita dibawa kepada dua hal, yaitu kita bicara mengenai gospel adalah gospel of grace, kita sudah menjurus pada gospel of condemnation, bicara mengenai kita mati, nanti jadi abu, dibakar juga jadi abu, kalau dikubur dimakan cacing, nanti cacingnya juga jadi tanah, keluarkan tanah. Ini menurut saya, pembicaraan ini menurut saya harus difokuskan kepada dua hal. Apa yang kita diskusikan ini tadi banyak yang bersifat earthly, keduniaan. Sedangkan kita harus tekankan pada
kesurgaan, heavenly. Makanya itu saya selalu spesial, umur saya ini sudah 80, sebentar lagi 86. Jadi kalau orang itu sudah menerima bonus, nanti sebentar lagi akan menerima dividen setengah tahun lagi. Nah, ini menurut saya lebih baik ditekankan pada dua hal, yaitu gospel of grace itu jelas sekali dikatakan redemption, salvation, and forgiveness of sin. Di situ di dalam Psalm 23, 1-6 dikatakan, He restore my soul, He refresh my spirit, and He guard me toward the path of righteousness. For His name's sake, I will not afraid of, I have no fear of death. Di situ harus ditekankan. Orang-orang yang tanya-tanya ini sebagian tadi banyak orang-orang yang sudah mendekati umur-umur yang kritis. Jadi kita tekankan, kita harus tekankan mengenai gospel grace. Gospel of grace itu harus kita tekankan. Saya lihat ini yang tanya-tanya banyak orang-orang yang sudah mendekati umur-umur kritis. Jadi hal-hal yang begini ini sangat sensitif, Romo. Maaf, saya bilang saya sangat sensitif. Oke, ya, baik, terima kasih. Pak Masih, terima kasih. Saya mau membatasi jam kita ya, karena sudah jam di sini sudah jam 11:04. Saya itu masih punya acara jam 12. Tapi oke, let's say kita ngomong maksimal, kalaupun terjadi 11:20 kita bubaran, apapun yang terjadi. Oke, itu dulu. Kita biar on the same page dulu, supaya nggak ada yang sakit hati kalau saya potong. Oke, ya, kalau di dalam hidupmu menunjukkan you already accept the grace of God and you already receive Jesus Christ as a part of, as the most important part of your life, kenapa kita harus takut? Jadi pembicaraan tadi itu hanya mau menunjukkan apa? Well, kalau kamu hidupnya benar-benar setia dengan Yesus, percaya pada Yesus, sampai di titik ujung akhir hidupmu, kamu tidak pernah menolak Tuhan secara total, Tuhan ya, bukan dalam Yesus saja, tapi Tuhan dalam arti Allah yang Maha Kuasa yang mencipta kita, maka ya janji Tuhan Yesus itu akan terbukti itu kepada, bukan hanya kepada yang umurnya sudah mendekati puncak bukit, puncak gunung, bukan. Ya, tetapi juga bagi yang muda-muda. Jadi muda-muda di sini nggak tahu, ada Ivan lah, ada Ivan yang muda lah. Saya doang deh. Saya doang kepala 3. Ya, relatif lebih muda lah daripada, ya bukan relatif, ya jelas lebih muda dari kita lah. Maka ya sudah begitu ya. Itu janjinya bukan hanya kepada yang sudah tua-tua, itu yang harus dipegang juga anak-anak muda. Jadi dalam arti bahwa hidupmu itu sejak bahkan dari kandungan ibumu sudah ada rahmat di situ. Dan kamu bisa mempunyai kebaikan di dalam hidupmu karena sudah ada rahmat asali yang Tuhan taruh di dalam dirimu sejak awal mulanya. Hanya saja kita manusia juga tidak boleh mengingkari adanya realitas dosa. Nanti kalau tidak, kita kalau kita melupakan dosa itu, hidup kita nanti akan mudah untuk apa? Untuk dikendalikan, dibisiki setan seperti Yudas itu. Jadi ini bukan berita buruk, ini berita baik. Kita bahkan sejak awal itu Tuhan sudah ingin kita selamat. Dan ketika kita besar, kita menjadi orang Kristiani, kita tahu bahwa apa, Tuhan itu habis-habisan dengan kita. Dia bahkan mau jadi Yesus Kristus turun inkarnasi di dunia ini sebagai manusia, dan dia rela menderita, wafat, bahkan sampai wafat, tapi dia juga menunjukkan apa? Ada janji besar, ada kebangkitan di situ. Bukankah itu Tuhan habis-habisan dengan kita? Jadi Injil itu jelas bagi kita. Jadi jangan khawatir kalau kita ngomong neraka, itu bukan berarti mau nakut-nakuti yang sudah di puncak bukit, bukan. Bukan. Yang mau dikatakan Pak, bahwa realitas dosa itu juga nyata. Nggak boleh kita main-main dengan realitas dosa. Tuhan
habis-habisan dengan kita, dan seringkali kita tergelincir karena kita menolak realitas dosa itu, atau kita mengabaikan realitas dosa itu dan tidak berjaga-jaga, dalam arti bahwa kita sembarangan. Hanya pokoknya saya beriman pada Yesus. Beriman pada Yesus, tapi kalau gampari pasangan, lempari sendal tetangga, emangnya Tuhan berkenan dengan kamu? Kan ya enggak gitu. Jadi kita nggak boleh, ini yang saya bilang fatalisme ya, ekstremisme itu dalam arti pokoknya hanya semata-mata rahmat saja, tapi lupa akan realitas dosa. Atau di sebaliknya, mikirnya soal kesalahan terus, dosa terus, dan lupa rahmat Tuhan yang membebaskan, yang menyelamatkan itu. Kita itu orang Katolik itu diajari gereja untuk apa? Selalu mengakui bahwa rahmat Tuhan lebih besar dari dosa. Tapi dosa itu nyata. Ya, maka kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Itu pesannya Yesus sendiri, berjaga-jagalah. Ya. Sama kita tidak mau seperti 7 perempuan bodoh yang mau menyambut pengantin pria tetapi kehabisan minyak. Apa itu minyak? Iman. Pada satu titik kalau kita merasa kita punya pelita, kita rasa bahwa kita punya pelita, kita sudah punya sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak sadar akan realitas dosa, kita bisa seperti 7 perempuan bodoh itu yang tidak menyiapkan minyak cadangan. Sehingga kalau pengantin pria datang, kita punya pelita sudah habis, kehabisan minyak. Kalau kehabisan minyak, lalu bagaimana? Lalu buat apa kamu ada di situ? Pengantin prianya butuh terang, kok kamu malah nggak nyiapkan apa-apa. Itu kan perumpamaan yang Yesus katakan. Maka kita juga harus hati-hati, harus pandai jaga diri. Bahkan di usia tua kita sekalipun, kita percaya bahwa apa? Kita percaya rahmat Tuhan lebih besar dari apapun, termasuk dosa kita. Tapi kita tidak boleh mengingkari realitas dosa. Karena sebagaimana usia kita pun kita masih bisa untuk melakukan dosa, dan kita tidak mau di akhir hidup kita untuk apa? Melakukan apa yang disebut sebagai penolakan total terhadap Tuhan. Saya masih ingat seorang Yesuit, seorang Romo Yesuit, teolog Tom Jacobs, di akhir hidupnya dia bilang, doakan aku ya, doakan aku supaya aku percaya. Doakan aku ya supaya aku percaya. Itu seorang Romo teolog. Di akhir hidupnya dia ingin didoakan supaya apa? Dia bisa tetap percaya dan tidak mengingkari Yesus. Bukankah itu sebuah keindahan? Karena apa? Keselamatan itu datang dari Tuhan. Dan hanya kalau kita percaya pada Tuhan sampai pada akhir hidup kita, itu akan dianugerahkan kepada kita keselamatan itu. Ya, jadi kita nggak boleh main ekstrim ya. Maksud saya gini ya, the gospel of grace apa? Iya benar, gitu ya. Tapi kita nggak boleh mengingkari realitas dosa. Kalau nggak nanti kita tergelincir. Setan itu senang. Kalau apa? Kalau dia dianggap bukan tidak ada. Karena apa? Karena dengan demikian lalu kita tidak hati-hati akan bisikannya dia. Itu jelas sekali gitu. Itu ajaran Katolik itu ajaran yang seimbang, Pak. Jadi kita tidak mau umpamanya hanya menekankan rahmat terus sampai menolak dosa, menolak realitas dosa, menolak realitas dosa. Enggak boleh. Kita itu bilang kita ini sudah diberi rahmat Tuhan kita. Tuhan itu siap menyambut kita, menyelamatkan kita, iya. Tapi kita harus jaga-jaga diri kita juga supaya apa? Supaya kita tidak terpana oleh dosa. Karena dosa itu membuat kita menolak keselamatan dari Tuhan. Imbang enggak? Imbang sekali. Karena menurut saya, baik, peganglah rahmat itu di dalam hidupmu. Karena kita semua memang dicanangkan untuk selamat oleh Tuhan. Ya, sejak awal mula dari kandungan ibu kita, bahasa rahim itu, rahamem, itu asal katanya rahim itu, rahamem, itu berarti Allah menopang. Jadi sejak awal kita di rahim ibu kita itu, Allah itu sudah menopang diri kita, memberikan kita hidup. Ya,
Itu kata Arab itu penting sekali, rahamem itu. Ya. Itu sesuatu di mana di dalam hidup kita Allah itu sendiri yang sudah sangat dekat dengan kita, menopang kita. Bagaimana orang yang sejak awal di dalam hidup kita itu menopang dan mendukung hidup kita, memberikan hidup kita, mau membuang kita seenaknya? Kan ya enggak. Ya pasti dia akan berjuang untuk kita. Yesus itu buktinya, Allah itu berjuang habis-habisan untuk kita. Jadi bergembiralah, jangan takut gitu ya. Jangan takut kepada Tuhan. Tapi juga nggak boleh selebor, sembrono, tidak berjaga-jaga, seperti 7 gadis bodoh yang menunggu pengantin pria tidak datang-datang dengan kehabisan minyak. Ya, itu yang saya mau tekankan. Gereja Katolik selalu menekankan ajaran yang imbang, tidak hanya soal yang ini saja yang dipegang. Rahmat, ia mutlak kita butuhkan untuk keselamatan dan Tuhan sudah selalu mau memberikan. Bahkan dia sudah menaruh itu di dalam diri kita sejak awal mula hidup kita, tetapi kita tidak boleh menyangkal adanya realitas dosa. Itu saja sih. Ya kalau sudah tua masih bikin yang aneh-aneh kan ada, ya dong. Mana ada yang ada yang sudah 80 tahun masih ngejar-ngejar cewek, masih ada bikin risih orang punya anak. Ada loh ya, kita ngomong ada. Jadi ini benar. Bukan ngomong kosong, ada. Jadi saya sebagai pastor itu tahu gitu. Ada gitu. Jadi kita tuh jangan inilah, jangan naif lah ya. Jadi seakan-akan dosa itu tidak ada. Ada, bahkan ketika kita sudah semakin tua sekalipun, itu tetap ada. Sebagaimana ketika kita ada di rahim ibu, ketika kita bahkan belum bisa berbuat apa-apa, toh kita sudah terkena oleh realitas dosa itu. Contohnya, kalau bapak ibu berkelahi, kamu ibu stres, apakah anaknya nggak stres? Anaknya stres di dalam kandungan. Percaya tidak percaya, itu penelitian Harvard University tahun 80-an. Oke, cukup dulu. Terima kasih kok. 5 menit lagi. Kalau tidak ya kita tutup saja gitu. Iya, Ini gara-gara akhir zaman nih. Ya Pak, gimana Pak? Ya, Saya kira Ivan masih mau tanya tuh Romo. Ya, saya mau nanya, sorry tapi mungkin agak susah ya. Gimana cara Romo menafsirkan Markus 9 ayat 1 dan 13 ayat 30, di mana Yesus bilang kedatangan kedua akan terjadi waktu zaman Dia. Karena sebenarnya saya lihat itu sebuah realitas zaman para rasul, mereka yakin bahwa Yesus akan datang pada waktu mereka masih hidup. Sedangkan kita sekarang nggak punya realita itu. Jadi sebenarnya semua banyak ajaran Yesus lebih make sense kalau kita berpikir bahwa bentar lagi kiamat gitu. Contoh yang menjual segala macam, terus pedagang yang menjual semuanya untuk membeli sebuah mutiara, kan it doesn't make any sense gitu. Dia only make sense kalau mutiara tuh datangnya kerajaan Allah yang akan datangnya langsung, akan datang sekarang juga gitu. Kayak waktu saya masih hidup gitu, atau yang mencungkil mata misalnya, matamu menyesatkan, itu kan kalau dunia sekarang nggak make sense. Lebih make sense kalau dipikir bahwa ini bentar lagi nih kiamat loh, jadi kalau gua mau selamat ya gua cungkil aja mata gua sekarang gitu, daripada bentar lagi gua nggak selamat gitu kan. Bagaimana itu kayak realitas dulu sampai sekarang. Ya, terima kasih sudah bertanya soal itu. Gini ya, orang Kristiani perdana menantikan kedatangan Yesus, tapi sampai beberapa tahun Yesus tidak datang lagi, tidak datang di masa umur hidup mereka, lalu ada perubahan konsepsi. Misalnya Santo Paulus itu pertama-tama masih menunggu, saya harus buka buku lagi, tapi 2 Petrus ayat berapa dia bilang satu hari Tuhan sama dengan 1000 hari manusia, yang itu yang basically yang menafsirkan bahwa mungkin masih nanti gitu. Tapi Paulus sendiri juga mengubah pandangannya. Jadi Rasul Paulus kalau kita cek di tulisan-tulisannya, saya lupa, saya harus buka lagi bukunya. Tapi Santo Paulus sendiri pernah ngomong, memarahi orang-orang Kristiani yang karena menunggu Yesus lalu tidak mau bekerja. Ya,
Buat apa? betul, betul, Oh, betul. terus Santo Paulus bilang apa? Yang tidak bekerja tidak usah makan. Itu salah satu bukti bahwa Paulus sendiri sudah mengubah apa paradigmanya tentang kedatangan Yesus, karena dia memarahi orang-orang Kristiani yang kelihatannya karena menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali terlalu apa ekstrim, sehingga sampai tidak mau melakukan apa-apa yang lain, mungkin hanya berdoa saja. Dan Paulus bilang bukan itu, ya. Jadi 1 Korintus rasanya. ya, nanti bisa dicari karena saya bukan penghafal kitab ya, nah, tapi saya tahu itu ada gitu, harus di Google atau di apa. Yang penting bahwa Paulus sendiri mengubah dia punya pandangan. Jadi itu juga berarti transformasinya dari orang Kristiani awal untuk mengatakan Yesus akan segera datang dan mengubah seluruh dunia ini menjadi sebuah penantian yang panjang, ya. Dan mereka sendiri menanti-nanti terus, tetapi tidak ada yang tahu kapan saatnya. Dan itu memang benar. Apa yang dikatakan oleh kitab suci, tidak ada yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu, anak pun tidak tahu. Ya, nah itu persisnya. Jadi sampai kapan kita nggak ada yang tahu, gitu ya. Kalau alam semesta mau kiamat, itu ada hitungan saintifiknya sendiri, tapi who cares about itu kita yang sekarang, karena umpamanya matahari itu sekitar 4-5 miliar tahun lagi ya, running out of gas, bukan ya, bensinnya habis gitu ya. Dan kalau matahari selesai maka bumi juga selesai, semuanya selesai gitu ya. Tapi ya, who cares, 5 miliar tahun lagi siapa yang masih ada di tempat ini. Nah, itu secara saintifik ya, tapi bahwa ada perubahan, Ivan. Jadi di dalam tulisan-tulisan di Injil pun ada terlihat perubahan-perubahan di mana orang-orang Kristiani mengubah mereka punya paradigma. Yohanes yang ditulis paling akhir pun kelihatannya juga mengatakan bahwa kalau saya mau dia tetap hidup sampai saya datang, itu bukan urusanmu. Yesus kan ngomong gitu, ya. Kalau saya mau dia tetap hidup sampai saya datang lagi, itu bukan urusanmu. Jadi Yesus sendiri bilang berjaga-jagalah, ikutlah aku, sudah selesai. Memang ada perubahan paradigma dan itu memang benar, gitu ya. Dulu di Qumran kalau nggak salah itu Romo, itu bangsa apa namanya, essence atau apa yang menantikan kedatangan Yesus. Maka dia sembunyi di gua-gua di Qumran, di Holy Land, yang dia kumpulin semua kitab-kitabnya. Di Holy Land itu ada kayak gua-gua kan, itu namanya Qumran kalau nggak salah ya. No, Qumran community doesn't do that though. Ya, anyway, bukan Qumran kayak beda lagi deh. Ya, maksudnya itu apa, dokumen Qumran itu bukan yang tertulis di dalam kitab suci ya, bukan dimasukkan dalam kitab suci. Itu penemuan terakhir bahwa mereka punya sebuah komunitas di sana yang menulis banyak hal, dan dokumen. Maksudnya yang menantikan kedatangan Tuhan, dia hanya hidup untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kemungkinan besar mereka itu ini apa, orang-orang yang istilahnya menantikan kedatangan Tuhan dalam arti apokaliptik. Itu tradisi Yahudi itu sudah ada tradisi apokaliptik gitu ya, penghancuran dunia dan apa segala macam ya. Itu diduga juga komunitasnya Yohanes itu ada di situ. Itu dugaan kita. Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes Rasul, Yohanes Pembaptis. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan untuk mengecek lagi, tetapi bahwa ya itu komunitas yang bertapa lah, mencari sesuatu yang menanti penghancuran apokaliptik itu. Itu kitab Deuterokanonikal bukannya dari situ, Romo, diketemukan di situ? Bukan, itu dari zaman Yesus, ketika masyarakat Yahudi perantauan itu sekolahnya berkumpul dan mereka mau menggunakan bahasa Yunani
bahasa Yunani sebagai bahasa yang biasa dipakai, lalu mereka kumpulkan kitab-kitab itu dan mereka kompilasi jadi satu yang dinamakan Septuaginta. Dan Deuterokanonika itu perjanjian lama Septuaginta itu perjanjian lama plus Deuterokanonika, dan itu kelihatan dalam tulisan-tulisan Paulus begitu. Dan itu menarik ya, karena kalau kita mau ikut Rasul Paulus ya kita ikut pakainya Septuaginta gitu ceritanya ya. Tapi kan ya yang seberang sana selalu berpatokan pada apa yang terjadi di dalam konsili Yamnia tahun 100 itu ya. Ya sudahlah, terserah. Yang saya pernah baca, Romo, Deuterokanonika tadinya ada di Taurat Yahudi. Kemudian mereka ambil karena waktu itu Roma perang dengan Roma dapat tekanan, itu akan memicu untuk terjadinya revolusi pergerakan. Makanya dari kitab Protestan pun juga mengambil itu Deuterokanonika, hanya Katolik yang masih ada. Saya pernah baca begitu. Itu ya, dari Yahudi sebetulnya Makabi itu kan yang ada apa tuh namanya lampu itu loh yang dia percaya orang meninggal ya betul. Hanukkah, ada Hanukkah. Hanukkah itu ada di Deuterokanonika, tapi orang Yahudi ambil itu karena dia takut tekanan dari Romawi. Pada saat itu perang dengan Romawi, dia takut akan tercetus revolusi dari rakyat Yahudi. Nah, itu alasan dari Taurat tanpa Deuterokanonika. Tapi Protestan mengambil Deuterokanonika karena dia pikir Taurat Yahudi pun tidak ada. Melepas Deuterokanonika karena di hasil dari konsili Yamnia itu tahun 100 itu mengatakan bahwa ya ini yang kompilasi yang benar untuk kitab suci orang Yahudi. Tapi ya kita kan selalu bilang kita selalu ikut tradisi. Jadi kalau Santo Paulus merujuk beberapa catatan tentang kitab-kitab kebijaksanaan itu ya kamu mau ikut orang Yahudi atau ikut Santo Paulus? Dan rasanya yang di Injil juga dari beberapa quote Yesus dari Injil juga dari Septuaginta juga kok. Ya itulah ya. Ya silakan gitu loh. Kita itu kan gampang gitu. Kita kan ada bukti hitam di atas putih gitu kan, ada Injil gitu ya. Siapa yang benar ya kamu mau ikut orang Yahudi ya terserah gitu. Gampang kok kita itu. Martin Luther itu bahkan pernah mau menghapus surat Rasul Yakobus untuk ditahan oleh teman-temannya. Kenapa? Karena ada di situ iman tanpa perbuatan adalah mati itu. Nah, itu mau dihapus itu karena tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ya, jadi bapak-bapak kalau sola gospel of grace ya oke, baik, tapi it's not the only thing that we need to gain our salvation. Kita butuh juga untuk menyadari bahwa kita sebagai makhluk yang bebas untuk menanggapi rahmat Tuhan itu. Ya, memang keselamatan itu pertama-tama diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi pertama-tama dan utama. Kalau tanpa Tuhan dan rahmatnya kita nggak mungkin selamat. Tapi kita butuh menyambutnya dan itu harus datang dari kebebasan kita. Ya, jadi istilahnya gini, kalau kita dari kita saja, kita nggak akan pernah bisa sampai ke keselamatan. Harus Allah yang turun dulu mau ambil angkat kita, dan kita juga menyorongkan tangan kita untuk diangkat Allah gitu ya. Baru kita bisa menikmati keselamatan. Jadi lihat bahwa teologi Katolik itu teologi yang seimbang. Tidak hanya menekankan soal rahmat terus saja, sembari lupa bahwa realitas dosa itu menggigit kita sebagai manusia. Ya, itu penting untuk diingat. Tapi juga tidak fokus pada dosa terus. Kalau fokus pada dosa terus, itu bukan orang Kristiani. Karena apa? Karena itu jelas-jelas menafikan, membuang cinta Allah yang sedemikian besar, yang bahkan lebih besar daripada dosa manapun yang bisa kita buang. Seperti itu.
Ya. Oke ya, 11.28. Iya, iya Romo. Terima kasih Romo. Ini menarik sekali sehingga waktunya molor. Nggak Ya, apa-apa. Untung saya presentasinya sedikit tadi, saya sudah jaga-jaga sih soalnya. Coba kalau saya bikin presentasinya 20 halaman. Waduh, iya menarik sekali ya Romo ya. Mungkin di waktu mendatang kita bisa teruskan lagi. Ya, Oke ya, ya. Romo, baik Romo. Silakan Romo untuk doanya, doa penutup dan berkat buat kita. Ini terima kasih Romo. Ini yang session yang terakhir ya. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa bersama dengan kalian 5 bulan berturut-turut dalam sesi Credo dan juga Katekismus Gereja Katolik. Dan saya merasa juga dibantu untuk mendalami apa yang saya pelajari juga bersama dengan teman-teman. Kita saling menguatkan iman kita juga pada akhirnya dengan belajar bersama-sama di sini. Terima kasih, lebih dari itu saya senang sekali berjumpa dengan kalian. Ya, gitu. Ya, terima kasih Ya, semuanya. terima kasih banget Romo. Apakah ada doa penutup? Ya, doa penutup dan berkat, Mo. Iya Romo. Ya, kalian yang tutup dan saya yang berkat dong. Oke, baik Romo. Oke, mari kita tutup dengan doa singkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah mengirimkan Romo Effendi untuk membawakan session ini begitu dalam sehingga kami mendapatkan begitu banyak pengetahuan dan kami minta bantuan Engkau ya Tuhan, agar kami benar-benar bisa menjalankan apa yang telah diajarkan melalui Romo Effendi untuk selalu menyebarkan cinta kasih dan ingat akan kehidupan kekal, supaya kami selalu tetap berbuat baik terhadap sesama kami, dan juga selalu memuliakan, memuji, dan bersyukur, dan meminta kepadamu dengan kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Silakan Romo untuk berkat bagi kami. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Pengasih itu memberkati hidup kalian, juga dambaan-dambaan luhur kalian, dan kedamaian yang cukup di usia kalian yang sudah lanjut. Dan bagi yang masih bekerja seperti Ivan, engkau diberkati Tuhan dengan segala yang kau butuhkan. Dan akhirnya pada malam hari ini kita semua diberkati istirahat yang cukup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih sekali Romo. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Romo. Tuhan memberkati. Bye.